Rasulullah SAW bersabda, "Malam yad'u qawla zuri wal amali bil falaisallah hajatu fi ayad'a ta'amahu wa syarrabah." Kata baginda, barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan dusta dan perbuatan dusta, maka Allah tidak peduli dia telah meninggalkan makanan minumannya. Jadi walaupun kita capek-capek 30 hari atau 1 harian kita menahan lapar, menahan dahaga di Ramadan, tapi lisannya berdusta, berkata bohong, menggibah. Kata Rasulullah, Allah tidak peduli dengan puasamu. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, astaghfirullah Rabbal baraya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Tauja haitsu syi'ta fa innaka mansur. La haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala segala nikmat yang Allah berikan buat kita. Hari ini kita masih diberikan kesehatan, nikmat iman dan Islam, kekuatan, kita masih diberikan kesempatan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Beraktivitas, itu semua adalah nikmat dan rahmat yang Allah berikan buat kita dan wajib kita syukurin. Lain sakartum la ajidannakum wa in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau kita mau bersyukur atas nikmat yang Allah berikan buat kita, insya Allah, dan kita kuat dan mau bersyukur, Allah pasti akan menambah nikmat itu. Tapi kalau kita ingkar terhadap nikmat Allah, rahmat Allah, pemberian Allah, titipan Allah, inna adzabi lasyadid, sesungguhnya azab Allah itu sangat pedih. Salam dan salawat mari kita hadiahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah kita semua mendapatkan syafaat dari beliau di dunia ini, di alam barzah, sampai di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Apa kabarnya semua sahabat-sahabatku di mana saja berada? Semoga sehat. Saya doakan dimudahkan rezekinya oleh Allah, diangkat penyakitnya, diberikan kesempatan untuk sehat, umur yang berkah, lancar aktivitasnya, dimudahkan segala urusannya. Yang belum haji Allah panggil untuk berangkat ibadah haji, yang belum pernah umroh Allah akan panggil untuk diberikan kesempatan untuk memijak tanah haram beribadah umroh. Sahabat-sahabatku, saudaraku yang aku cintai, yang aku sayangi karena Allah, ya terasa kita akan mengakhiri bulan Sya'ban dan akan masuk, tinggal menghitung hari, yaitu di bulan Ramadan. Sebagaimana kita ketahui, Allah
mewajibkan kita, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana yang telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu, la'allakum tattaqun, agar kamu menjadi orang yang bertakwa. Inilah perintah Allah yang sangat populer, yang selalu dibacakan oleh guru-guru kita, oleh mubalik kita, pada kita semua. Teman-teman sekalian, sebelum kita angkat kaji ini dan menerangkan ada berapa sih golongan-golongan orang yang berpuasa, sebelumnya saya minta maaf menjelang Ramadan ini apabila selama ini ada kalimat-kalimat atau kalam-kalam yang kami utarakan, yang kami sampaikan, ada satu kalimat yang mungkin pernah menyakiti dan menyinggung perasaan sahabat-sahabat sekalian. Mohon kami dimaafkan agar tidak ada hambatan ataupun penghalang sehingga tidak sampainya ibadah-ibadah puasa yang kita laksanakan nanti di Ramadan. Dan mudah-mudahan saya berdoa untuk kalian semua, kiranya kita diberikan kesempatan untuk menjumpai Ramadan di tahun ini. Ya, Ramadan itu tiap tahun pasti akan datang. Tiap tahun Ramadan pasti akan datang sebelum Allah menurunkan kiamat. Persoalannya adalah apakah kita diberikan kesempatan menjumpai Ramadan di tahun-tahun yang akan datang. Ini satu renungan buat kita. Maka jangan sia-siakan di Ramadan ketika Allah memberikan kesempatan kita bertemu dengan Ramadan. Baik teman-teman sekalian, di dalam kitab Ihya Ulumuddin, susunan karangan Al-Imam Al-Ghazali radhiyallahu anhu, dan ini sudah sering disampaikan oleh guru-guru kita, kami hanya sekedar mengingatkan dan mengulang-ulang saja ya, untuk lebih paham lagi. Di dalam kitab Ihya Ulumuddin itu Imam Al-Ghazali menyusun dan mencantumkan, menurut beliau itu golongan orang yang berpuasa itu ada 3 macam. Pertama kata beliau, golongan awam. Golongan awam ini ya seperti kita biasa, hanya sekedar meninggalkan makanan, tidak makan dan tidak minum, dan tidak bersetubuh dengan istri ya. Ini ya golongan seperti kita ini, hanya sekedar makan, tidak menjaga mulutnya. Orang awam, golongan awam ini tidak peduli dengan bagaimana menjaga lisannya, menjaga matanya, menjaga telinganya, menjaga kemaluannya, bahkan menjaga, apalagi menjaga hatinya ya. Jadi inilah golongan yang pertama menurut Imam Al-Ghazali, puasa biasa, hanya menahan makan, tidak minum. Kemudian yang kedua, di dalam kitab Ihya Ulumuddin, Imam Al-Ghazali menyebutkan golongan orang yang berpuasa yang kedua adalah golongan khusus. Siapa golongan khusus itu yang berpuasa? Golongan khusus adalah selain dia bisa menahan kemaluannya, tidak bersekupu dengan suami istri di Ramadan, tidak hanya menahan lapar, tidak hanya menahan haus, tapi golongan khusus ini dapat menjaga lisannya, tidak berdusta, tidak berbohong ya, tidak menggibah, tidak membuka aib. Kadang-kadang kan ada orang kita ini masih Ramadan, baru saja dia sholat tarawih, dia berkumpul di masjid, di pondok, di padepokan, nggak terasa menceritakan, menggibah orang lain, nggak terasa, enak saja menceritakan kejelekan orang lain, nggak dijaga lisannya, ya, nggak dijaga lisannya, dia nggak menjaga matanya dari yang diharamkan Allah. Dia tidak bisa nggak menjaga telinganya dari mendengar hal yang tidak baik.
Jadi ini golongan khusus, dia sanggup, dia selain menahan lapar dan haus, golongan orang yang berpuasa golongan khusus ini, dia betul-betul menjaga lisannya dari dusta, dari bohong, dari menggibah, apalagi membuka aib, tidak mau berburuk sangka, tidak peduli dengan hal-hal yang merugikan dirinya atau merugikan amal ibadah puasanya di Ramadan. Mari kita dengar dengan iman apa yang disabdakan oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Abu Hurairah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Malam yad'u qawla zuri wal amali bil falaisallah hajatu fi ayad'a ta'amahu wa syarrabah." Kata baginda, barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan dusta dan perbuatan dusta, maka Allah tidak peduli dia telah meninggalkan makanan minumannya. Jadi walaupun kita capek-capek 30 hari atau 1 harian kita menahan lapar, menahan dahaga di Ramadan, tapi lisannya berdusta, berkata bohong, menggibah. Kata Rasulullah, Allah tidak peduli dengan puasamu. Allah tidak peduli kau menahan lapar. Allah tidak peduli dengan kita menahan haus di Ramadan. Na'udzubillah min dzalik. Maka melalui hadis ini, jangan sepilih, jangan cuek. Ini hadis penting yang Rasulullah itu menegaskan buat kita semua. Malam yada'u qawla zu'i wal amali falaysa Allahu hajatu fi ayada'a ta'amahu wa syarrabah. Kalau kita nggak menahan, kata Rasulullah, nggak mau meninggalkan dusta, perbuatan dusta, kadang-kadang dusta dibuat candaan di Ramadan, maksudnya bercanda tapi dia berdusta, sama saja Allah tidak peduli dengan puasamu. Ini Rasul yang ngomong, bukan Buya. Ini Nabi yang bukan Buya Mukhlisin. Hati-hati dengan lisan kita, sama-sama kita menjaga di Ramadan. Mulai sekarang latihan. Yang biasa berdusta, tinggalkan. Supaya apa? Supaya nggak sia-sia ibadah puasa kita, udah capek-capek sebulan. Kadang-kadang kalau ada kita mengatakan seperti ini, kan yang tahu, yang menerima kan Allah, yang tahu kan Allah, yang menerima sah atau tidak. Iya, memang Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi Rasulullah itu memberikan wanti-wanti dengan hadis ini. Udah jelas-jelas Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan hadis sahihnya yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Abu Hurairah mengatakan, kalau kita tidak bisa meninggalkan dusta di Ramadan, perkataan dusta di bulan Ramadan, kita lagi sedang puasa, hanya menahan lapar dan haus saja, tapi kita selalu berdusta, menggibah, membuka aib. Ini Rasul yang ngomong, bukan Buya Mukhlisin. Allah nggak peduli dengan puasamu. Allah tidak peduli dengan puasa. Golongan orang yang khusus dalam melaksanakan puasa itu, kata Imam Al-Ghazali di dalam kitab Ihya Ulumuddin, adalah selain mereka bisa menahan tidak makan dan tidak minum, mereka sanggup. Mereka tahan lisannya, bisa menjaga matanya, bisa menjaga telinganya. Kemudian yang ketiga adalah teman-teman sekalian, sahabat-sahabatku yang Allah muliakan, yang aku cintai, yang aku sayangi karena Allah. Golongan ketiga adalah orang yang berpuasa itu, golongan yang ketiga itu terlebih khusus lagi dari yang khusus, di atas khusus, khawas bil khawas. Ya, siapa mereka? Selain bisa menahan lapar dan haus, selain bisa menahan tidak bersetubuh dengan suami istri, selain bisa menahan lisannya dari perkataan dusta, bohong, selain mereka bisa menahan matanya, telinganya, dan lainnya. Orang yang khusus di atas khusus ini adalah sanggup menjaga hatinya dari kedengkian. Ya, di golongan yang ketiga, dari benci,
dari hati yang dendam, dari hati yang sombong, dari hati yang syirik, dari hati yang apalagi yang syirik, apalagi hati yang iri dengki. Ini orang yang khusus dalam ibadah puasa, terkhusus, lebih terkhusus lagi, golongan yang khusus, ini golongan-golongan para wali, golongan-golongan orang sufi. Jadi puasa mereka tuh nggak hanya menahan lapar, puasa mereka tuh nggak lagi merasa bahwa mereka yang berpuasa. Orang yang khusus di atas khusus itu adalah mereka yang tidak merasa bahwa mereka yang berpuasa, tapi Allah lah. Kenapa sampai di situ? Ya karena mereka itu udah sanggup menahan hatinya. Puasa, kadang-kadang kita puasa, hati kita puasa bisa menahan lapar, bisa dia menjaga mulutnya nggak berdosa, tapi hatinya dengki pada orang. Tidak menerima kebenaran hati, cuek terhadap tetangga, nggak peduli dengan anak yatim, hatinya itu pelit, masih ada kebencian dalam hatinya. Oh, itu belum bisa dikatakan puasa sufi. Jadi kalau kita melaksanakan puasa wali, puasa sufi, puasanya para nabi itu udah tidak lagi merasa bahwa dirinya yang puasa, tapi Allah yang ada dalam hidupnya. Maka teman-teman sekalian yang aku cintai, yang aku sayang karena Allah, 3 golongan orang yang berpuasa menurut Imam Al-Ghazali di dalam kitab Ihya Ulumuddin: puasa orang awam, puasa orang khusus, dan puasa khawas bil khawas, khusus di atas khusus lagi. Mudah-mudahan semua itu tergantung kita, dan kita yang bisa menjawabnya, yang tahu posisi kita puasa di golongan yang mana. Sekali lagi mudah-mudahan ini bermanfaat buat saya sendiri pribadi. Mohon maaf, bukan berarti menggurui bukan berarti menggurui kalian semua, tapi ini adalah berbagi informasi untuk menambah pengetahuan buat kita semua. Insya Allah kita bisa melewatin puasa di Ramadan tahun ini, dan usia kita disampaikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya lagi mohon maaf kalau ada kata-kata yang salah, yang menyinggung perasaan teman-teman sekalian. Saya doakan yang terbaik buat kamu semua. Saya Buya Mukhlisin Al-Khalidi, Majelis Zikir Thariqat Sattaria wa Naqsabandiyah, Sumatera Utara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.